Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim ulama, para asatid, para sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga apa yang menjadi kebiasaan kita, khususnya ibadah kita pada pagi hari ini, sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan berzikir, kemudian dilanjutkan dengan belajar, bertafaqquh fiddin, mengkaji bersama. Semoga menjadi jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita ini menjadi jalan bagi kita semua untuk senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua diberi Allah umur yang panjang untuk beribadah. Allah berikan kepada kita semua keluasan rizki, rizki yang halal, rizki yang luas, yang barokah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam begitu pula semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, berkorban, mencintai, begitu merindukan kita semua dan berharap keselamatan kepada kita semua di dunia dan akhirat. Oleh karenanya pantas kiranya kita berterima kasih kepada beliau dengan mengucapkan salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk dari umat Sayyidina Muhammad yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala
untuk kemudian bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan beliau, sehingga kita semua ini mampu menjadikan kehidupan kita sebagai amaliyah sunnawiyah, yaitu apa yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pada pertemuan yang terakhir kita membahas tentang adabuz zikri, bab tentang berzikir. Bagaimana zikir kita bertujuan untuk menyucikan jiwa kita, kemudian membersihkan hati kita, untuk kemudian membangkitkan hati, membangkitkan rasa, yang hal itu semua sebagaimana Allah sampaikan, aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang yang ingat kepada Allah, muaranya adalah untuk mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, dan seterusnya. Bagaimana kemudian disampaikan pada pertemuan yang akhir bahwa orang-orang yang berzikir dia mendapatkan kondisi di mana dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memanjangkan kepadanya dengan cahaya dan memberikan tambahan keimanan atas iman sebelumnya. Jadi orang yang berzikir, imannya dengan rahmat Allah ditambah, terus bertambah. Makanya nanti akan ada bab di mana ketika seorang hamba berzikir la ilaha illallah, di situ dia memperbaharui keimanannya. Kita sudah membahas hal tersebut. Bahkan ada jaminan fayaskunu, diberi ketenangan hatinya. Makanya Allah sampaikan alladzina amanu, orang yang beriman, kemudian diberi ketenangan kepada orang yang beriman itu hatinya dengan cara apa? Dengan cara berzikir kepada Allah. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati bisa menjadi tenang. Kita juga sudah membahas bagaimana orang yang mendapatkan ketenangan hati itu, dia menghadapkan dirinya pada kondisi yang paling mulia. Dia telah mengambil suatu kedudukan di mana dia telah mencabut hawa nafsunya dengan zikirnya itu, dan dia menghindari atau menjauhkan darinya syahwatnya, sehingga tidak ada yang paling besar kecuali tentang bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemuliaan ini mengantarkan seseorang kepada kehidupan yang sangat-sangat istimewa. Bahkan ada satu keadaan di mana kemudian ketika dia senantiasa terbiasa dengan zikrullah, memperbanyak zikir lisannya untuk berzikir, maka sesungguhnya sedikitnya lisan ini untuk berzikir, gerakan yang sedikit dari lisan untuk berzikir ini mengantarkan kondisi di mana hatinya itu kemudian ikut mendapatkan ketenangan, mendapatkan kenyamanan dari zikirnya ini. Kemudian bagaimana kondisi di mana hati merasakan ketenangan itu? Kenapa? Karena di saat itulah arsyadallah, dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan tuntunan yang kemudian itu semua harusnya perlu kita perhatikan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir tidak hanya lisan, hatinya hadir.
hatinya juga hadir, pikirannya tenang. Bagaimana kondisi zikir ini antara hati, pikiran dan dan dirinya itu menjadi satu kesatuan sehingga mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah. Maka disampaikan, faqala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minad dauli minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ingatlah kepada Tuhanmu dalam dirimu, tadarru, tawadu, tenang, wa khifatan, kemudian tidak berlebihan, tidak keras dan sebagainya, ya, dalam mengucapkannya dalam keadaan pagi dan petang. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Wal ayatu tushiru ila annahu yastahabu an yakuna dzikra sirran. Dalam satu kondisi memang yang disenangi itu kondisi zikirnya sirron, rahasia. La tartafi'u bil aswat, tidak mengangkat suara. Wa qad sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'atan minan nas rafa'u aswatahum bid-du'a fi ba'dil asfar. Suatu saat Rasulullah menemukan para sahabatnya berdoa dalam perjalanan, berdoa dengan mengangkat suaranya. Faqala ya ayyuhan nas arba'u ala anfusikum, ya, lirihkan atas diri kalian. Kenapa? Fa innakum la tad'una asammu wala ghaiban. Sedangkan yang kalian minta itu, yang kalian doa, yang kalian meminta kepadanya itu, sesungguhnya dia tidaklah tuli. Innalladzi tad'u lahu, sesungguhnya yang kalian bermunajat kepadanya, sami'un qarib, sangatlah dekat, maha mendengar dan dekat. Aqrabu ila ahadikum min unuki rahilati, bahkan dekatnya bagaikan urat yang ada di leher ini. Kama tushiru ila halatir rubah warruhbah allati yuhsinu bil insani ayyattasifa biha anhu az-zikra. Ya. Jadi kita dibimbing ketika berdoa sewajarnya, jangan teriak-teriak dalam kondisi tertentu. Tapi maknanya bukan kemudian kita ini tidak dibolehkan untuk mengangkat suara. Maksudnya jangan berlebihan. Jangan kemudian teriak-teriak kayak orang bentak-bentak. Nah, wallahu a'lam. Kalau dalam tasawuf itu kemudian ada yang kita lihat berzikir, ya, berzikir katanya sampai tidak sadar. Kan ada yang berzikir Pak, karena nggak sadar sampai hilo. Nah itu kondisinya saya tidak paham itu. Tapi intinya yang pesan yang disampaikan di sini, jangan sampai kita ini kepada Allah mengangkat suara dengan keras, karena Allah itu tidak tuli, Allah itu maha mendengar. Jadi kalaupun berzikir ya sewajarnya, tumakninah, ya, tadarru, menghadirkan hati yang sedih, yang takut gitu. Namanya orang minta kan begitu. Ada Pak orang minta-minta, Pak tolong saya Pak, tolong saya Pak. Wah ya, oh ditunjuk bisa. Nah, iya, sudah minta tolong. Nah maksudnya kan seperti itu. Wa minal adabi ayyakuna dzakir. Nah ini Pak, hendaknya bagi orang yang berzikir, salah satu adabnya, tata caranya, nadhifu thawb, bajunya itu bersih. Bukan baju bagus, bukan baju baru, bajunya bersih. Bersih maksudnya di sini ya suci, tahirun, bersih suci,
Itu disunnahkan putih. Boleh utama kalau utama. Tapi kalau pakai baju putih terus nanti baju yang lain nggak dipakai Pak nanti Pak. Ya, susah. Iku kelambine gak ganti-ganti. Nah ini, padahal putih semua bajunya Pak. Iya, padahal putih semua bajunya. Makanya hendaklah pakaiannya bersih, badannya juga bersih, suci maksudnya. Kemudian apa? Thayyibur raihah. Nah ini harum baunya. Nah, dikir kecut. Wah ini pas dikir la ilaha illallah. Ah, pas pindah ini bau la ilaha illallah. Nah ini sama Pak, ini juga sholat Jumat. Makanya sholat Jumat itu kan di mana semua orang berkumpul. Semua orang berkumpul. Makanya disunahkan untuk mandi, pakai baju yang bersih. Kan sama seperti itu hari Jumat itu. Itu. Kemudian apa namanya? Pakai parfum dan seterusnya. Fa inna dzalika bima yazidun nafsa nasyatan. Kenapa kok disuruh begitu? Baju bersih, badannya bersih, suci semua, harum baunya. Kenapa? Karena disampaikan di situ itu semua akan menambah jiwa untuk semangat, untuk khusyuk dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berzikir lagi Pak, jangan lupa dalam posisi berwudu, sudah mengambil wudu, ya benar sunnah, tapi itu utama berwudu. Bahkan bukan hanya waktu zikir, setiap saat mari kita belajar untuk istiqomah dengan wudu. Apalagi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi adabnya? Wa yastaqbilu al-qiblata ma amkana. Kalau memungkinkan ketika berzikir menghadap arah kiblat. Jadi kalau berzikir itu disunahkan menghadap ke sana, ke kiblat. Kalau memungkinkan, ya. Fa inna khairal majalisi ma istaqbala bil qiblah, karena sebaik-baiknya majlis, tempat berkumpul, tempat duduk adalah yang menghadap ke arah kiblat. Jadi ini Pak, adab-adab dari berzikir. Selanjutnya istihbabul ijtima' fi majalisid dzikri. Nah, ya, anjuran untuk berkumpul dalam majlis zikir. Yustahabbu al-julusu fi halaqad dzikri, anjuran untuk duduk berkumpul di dalam halaqad dzikri, perkumpulan zikir. Wa qad ja'a fi dzalika ma ya'ti, dalam penjelasannya sebagai berikut keutamaannya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah ridha kepada mereka berdua, amin Allahumma amin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala halaqudz dzikri fa inna lillahi ta'ala sayyarat minal malaikah yatlubuna halaqudz dzikri fa idza atau alaihim haffu bihim. Jadi kata Rasulullah, kalau kalian melewati taman surga Allah, farta'u. Farta'u maksudnya singgahlah, singgah, mampir. Kita dulu pernah kaji, jangankan yang ikut majelis zikirnya, ada orang dengar
Majelis zikir nggak masuk dia, nggak masuk. Duduk karena ada majelis zikir, duduk dia di luar dari tempat majelis zikir. Dia juga mendapatkan keutamaan dari majelis zikir. Saking dahsyatnya majelis ini. Naik mobil, tiba-tiba, kok ada dengar suara zikir atau dengar suara kajian, minggir sebentar, dibuka kaca mobilnya, dengarkan sebentar, Masya Allah. Sebentar, beberapa saat, berangkat lagi, Masya Allah. Farta'u, singgahlah, karena itu adalah taman-taman surga Allah yang ada di dunia. Jadi ini memang sudah diperintahkan ini. Kenapa kok perlu melakukan itu? Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Qala, yang dimaksud dengan taman surga itu adalah majlis zikir, halaqul dzikri. Majlis zikir, halaqul dzikir, perkumpulan zikir, bukan hanya yang berzikir la ilaha illallah, bukan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, bukan itu aja. Semua hal yang mengingatkan kita kepada Allah, mengajak kita beriman kepada Allah, maka itu adalah majlis zikir. Ya, itu taman-taman surga Allah. Kenapa kok bisa demikian? Fa inna lillahi ta'ala sayyarat minal malaika. Karena kata hadis ini, karena Allah itu memiliki sekelompok malaikat yang berkeliling, Pak, Bu, yang berjalan, Pak, Bu, mengelilingi. Apa? Yatlubuna, mereka mencari. Apa yang mereka cari? Halaqud dzikri, majlis zikir, dicari sama malaikat. Seperti sekarang ini majlis zikir. Insya Allah taman surga Allah. Insya Allah kita sekarang mendapatkan barokah rahmat dengan para malaikat yang memberikan ketenangan, kenyamanan kepada kita semua. Bukan hanya di dunia, semoga sampai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Itu bedanya. Ada malaikat yang tugasnya memang mencari majelis zikir. Itu. Makanya mohon maaf kalau datang ke majelis zikir itu adabnya tadi diingat, sopan santunnya diingat tadi. Bukan hanya sebagai agenda, bukan hanya sebagai kegiatan rutin saja. Mari adabnya, sopan santunnya. Nah ini yang di depan zikir, yang di belakang ngobrol. Wah ini Pak, yang di depan khusyuk, yang di belakang ngobrol. Enggak mereng ini nang zikir ya apa situ. Nah, ini hati-hati. Ibu-ibu juga begitu. Kalau datang ke majelis zikir, mohon maaf jangan memikirkan dandanannya saja. Nah ini nggak ada yang pesan sponsor, nggak ada Bu. Ini saya sendiri yang ngomong ini. Jadi dandanannya semuanya, luar biasa. Begitu sampai ke majelis zikir ngantuk sudah, repot ini. Bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana. Ya, jauh naik pesawat. Ya. Kalau di Taman Pinang insya Allah enggak. Enggak jauh-jauh katanya. Iya. Jangan heboh dengan penampilan tasnya ini. Wah. Itu. Iya, sungguh yang kita cari ini keutamaan majelis zikirnya. Hati-hati. Baju seragam. Wis, sudah. Iya, sudah seragam wis. Ini nanti gara-gara seragamnya salah jadi rame ini. Waduh, wis. Itu. Jadi poinnya di sini adab zikirnya itu berkaitan dengan dirinya yang paling utama. Dia suci, bersih, ya, kemudian harum, sehingga majelis itu menambah nasyatan, semangat kepada jiwanya. Untuk apa?
untuk berzikir kepada Allah. Yang kedua, jangan dibalik urusan datang istighosah kubro, solawat kubro, semangat ya, begitu giliran sholat berjamaah, wah ini sholat berjamaah ini yang kadang letoy semua. Padahal harusnya majelis-majelis dzikir itu yang menjadi tempat dia memantapkan diri jiwanya untuk apa? Ketika dia melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib. Nah, ini yang harusnya membuat dia lebih nyaman ibadahnya. Jangan wajibnya ditinggal atau tidak diperhatikan, yang sunnahnya yang disemarakkan, yang disemangatkan. Jadi yang sunnah ini harusnya menguatkan yang wajib, begitu. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang butuh waktu ya, butuh waktu, namanya manusia kan berproses. Cuma saran saya kalau butuh waktu jangan lama-lama ya. Nah iya, waktunya sudah mulai dulu nggak berubah-berubah, ini susah. Jadi sekali lagi kalau berzikir ya, kalau berzikir mari kita semangat datang itu karena Allah ingin tazkiyatun nafsi. Tadi itu sudah disampaikan, menyucikan jiwa orang yang berzikir itu. Jadi panjenengan malam Jumat datang ke masjid istighosah, niatkan dalam hati membersihkan jiwa. Jangan cuma mohon maaf vitamin C ya, apa itu jahe ya, kencur, wedang uwu. Nah, jangan cuma itu, jiwanya juga diperhatikan. Datang ke masjid istighosah tujuannya untuk tazkiyatun nafsi. Orang Pak kalau nggak pernah datang ke majelis dzikir Pak, bawaannya sekarang satu, kalau nggak pengen cepet-cepet ya males. Dua, pengen jelas Pak, kalau nggak pengen cepet-cepet mati karena stres ya. Yang kedua males semuanya, sudah nggak punya gairah hidup. Kenapa? Karena jiwanya kosong. Coba ini bapak-bapak yang hadir di sini, saya lihat wajahnya penuh dengan ketenangan. Iya, prinsipnya soalnya beda ini sudah. Wis bapak-bapak iya, orang yang berzikir itu sudah insya Allah, karena nutrisi jiwanya dicukupi sudah. Iya, tidak hanya mikirkan badannya harus sehat, harus ini, minum obat ini, minum vitamin ini dan sebagainya. Itu penting sekali. Tapi ingat jiwanya. Iya. Berapa banyak orang ya kayaknya bahagia tapi hatinya kosong, jiwanya kosong. Iya. Mereka sudah punya semua tapi dia hatinya nggak tenang. Nggak bisa. Makanya yang masih jarang datang ke majelis dzikir malam Jumat, datang Pak, eman. Ini untuk menyucikan jiwa kita, membersihkan hati, biar hati ini nggak kotor, nggak karatan ini hati ini. Biar hati itu tidak isinya cuma hasud, iri, dengki. Itu sudah nggak mempan ini mau menerima kebaikan. Lawang nggak pernah diisi dengan zikir. Yang ada cuma dirinya yang paling benar, yang lain salah. Yang ada cuma merasa orang-orang itu jahat padanya dan seterusnya. Tapi kalau sering datang ke majelis dzikir, hatinya insya Allah itu janji Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Kalau saya panjenengan semua mau cari ketenangan, nggak bisa, nggak dengan zikir itu nggak bisa. Mau rekreasi kemana boleh, rekreasi boleh. Tapi kalau dasarnya hatinya nggak tenang, masih mau pulang ke rumahnya, balik ke rumahnya, sumpek malih Pak. Waduh wis. Iya. Tapi kalau hatinya tenang, masya Allah, sholawat,
sallallahu ala Muhammad. Terus banyak sholawat, wes zikir, masya Allah, dan seterusnya lah, insya Allah. Itu yang pertama. Jadi kalau datang ke majelis zikir, Allah mengutus malaikat-malaikat yang mencari majelis zikir. Kemudian apa? Malaikat-malaikat ini datang di majelis itu dan menyelimuti. Datang kemudian menyelimuti majelis itu dengan apa? Dengan rahmatnya. Masya Allah. Yang kedua, warawa Muslim an Muawiyah annahu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halaqah min ashabihi. Suatu saat, hadis riwayat Muslim dari Muawiyah, sesungguhnya beliau berkata, suatu saat Rasulullah itu keluar, Pak. Rasulullah keluar ke satu halaqah, ke satu majlis. Rasulullah mendatangi satu majlis dari sahabat-sahabat beliau. Faqala, Rasulullah kemudian dawuh, ma ajlasakum, sahabat-sahabatku, lah nopo sampean kabeh iki lho kempal lah nopo? Kenapa kok kumpul semua? Qalu, kemudian para sahabat menjawab, jalasna nadhkurullah wa nahmadu ala ma hadana lil Islam wa man nabi alaina. Kami ini ya Rasul berkumpul di sini untuk mengingat Allah ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk memuji Allah ya Rasul. Kenapa? Karena kami telah diberi petunjuk untuk memeluk agama Islam. Jadi majelis zikir itu boleh. Kalau ada bilang ini bid'ah, ini apa, loh ini loh sahabat kumpul gitu. Sahabat kumpul untuk berzikir kepada Allah, untuk memuji Allah. Makanya ditanya, kenapa kalian berkumpul ini? Kami ini ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kami ini memuji Allah atas nikmat Islam yang telah diberikan kepada kami. Makanya yang semangat, Pak, yang semangat. Masya Allah. Semoga majelis zikir Al-Furqan ini selalu diberi Allah rahmat, ridha, barokah, ya. Yang istiqomah datang ke majelis itu, semoga Allah berikan penyelesaian masalah tanpa masalah, ya. Maksudnya dimudahkan urusannya, maksudnya. Kemudian disampaikan lagi, qala Allah ma ajlasakum illa dzak. Ditanya, sungguh kalian itu duduk di majlis itu karena alasan itu. Maksudnya karena alasan memuji Allah, berzikir kepada Allah. Amma inni lam astakhlifukum tuhmatan lakum. Sedangkan saya tidak meminta kalian bersumpah. Maksudnya ketika Rasulullah nanya, benar kalian itu tadi berkumpulnya kalian ini karena ingin memuji Allah, ingin berzikir kepada Allah. Sungguh saya tidak memerintahkan kalian untuk sampai bersumpah dengan jawaban kalian tadi itu. Saya tidak menyuruh kalian untuk bersumpah. Walakinnahu atani Jibril, tetapi barusan aku didatangi oleh malaikat Jibril. Fa akhbarani, kemudian dia memberitahuku, mengabarkan kepadaku, annallaha ta'ala yubahi bikumul malaika, bahwa kalian semua ini dibangga-banggakan oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba Rasulullah saja seperti itu menyampaikan.
Allahu Akbar. Jadi kalau datang ke majelis zikir, kita ini dibangga-banggakan di hadapan para malaikat. Perkara pertamanya zikir, terus mendapatkan kenikmatan sesaat. Nah, itu rezeki dari Allah, Pak. Maksudnya tahu ya? Jadi pertamanya la ilaha illallah. Lama-lama volumenya kecil. La ilaha illallah. Itu kan kenikmatan yang sesaat itu. Dari beberapa kenikmatan yang diberikan itu. Yang sebelahnya langsung nyeletuk, Pak. Yang sebelahnya langsung nyeletuk. Wah, iki keakean malaikat ngekei rahmat. Itu Masya Allah. Iya kan wajar, Pak. Wong barusan pulang dari kantor, ya capek di kerjaan, banyak kerjaan. Udah, yang penting datang majelis zikir, tapi jangan niat. Nah, ini beda lagi. Sampai nggak pegel, Pak, kata istrinya. Sampai nggak pegel, Pak. Wis gampang mah, wis pokoknya teko gak enak ya apa. Wis engko lak kono lak wis ancang-ancang golek posisi sing paling enak. Nah, sendenan. Iya. Iya. Nanti pertamanya tegak, terakhir miring kayak posisi orang kena tembak bentang ini. Jadi ini keutamaannya, dibangga-banggakan di hadapan para malaikat. Masya Allah. Makanya eman kalau tidak kita gunakan. Kenapa? Ini nikmat loh, Pak. Nikmat, panjenengan tidak perlu jauh-jauh cari majelis zikir, masjidnya ngadakan ya. Eman, ini nikmat. Sudah didatangi oleh nikmat ini dengan fasilitas ini, majelis zikir. Benar. Coba Rebo kajian tafsir, Masya Allah, Al-Quran itu yang kita kaji. Bukan hanya membaca Al-Quran, tapi mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran. Rabu, Kamis, Riyadus Shalihin, hadis. Kemis, Yasin tahlil istighosa. Gitu. Masya Allah. Ahad, kajian itu fikih, tafsir, hadis dan sebagainya, nasail ibad. Sudah, ini kan eman ini diberi Allah, ini nikmat ini. Kalau enggak datang kan eman. Yang ketiga, warawa aidan Nabi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan juga dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah, semoga Allah ridha kepada mereka berdua, amin ya rabbal alamin. Annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa keduanya menyaksikan Rasulullah berkata, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata beliau, tidaklah suatu kaum duduk, duduknya kaum itu yadhkurunallah, untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat mengepakkan sayapnya, sehingga dengan itu semua Allah berikan kepada mereka rahmat, ketenangan, kasih sayang. Wa nazalat alaihimus sakinah, kemudian Allah berikan kepada kaum itu sakinah, tenang, nyaman, tentrem. Orang yang suka berzikir tenang, nyaman. Masya Allah, itu anugerah. Gak bisa, ketenangan itu gak bisa dibeli. Gak bisa ketenangan itu. Sama seperti kasih sayang, gak bisa dibeli.
Maka ini pemberian dari Allah langsung ini bagi orang-orang yang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun mengingat orang-orang yang berzikir kepada Allah itu. Allah mengingat, fadhkuruni adzkurukum. Maka ingatlah kalian semua kepadaku, aku pun akan ingat kepada kalian. Masya Allah. Insya Allah Pak. Ya, apalagi kondisi sekarang, kondisi yang sulit, kondisi di mana kita ada punya rasa khawatir majelis zikir, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Selanjutnya, ini keutamaan ya, keutamaan dari majelis zikir. Kurang berapa menit? Masih lama ya? 15. Saya lanjutkan saja. Fadlu man qala la ilaha illallah mukhlisan. Keutamaan berzikir la ilaha illallah dengan ikhlas. Setelah sholat kita istiqomah itu zikir la ilaha illallah. Setiap majelis zikir biasanya zikirnya la ilaha illallah. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, maqala abdun, tidaklah seorang hamba berkata, berucap, berzikir la ilaha illallah mukhlisan, dia mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan, ikhlas, tidak ada niatan lain, bukan ingin dipuji, bukan ingin apa dan sebagainya, dia benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, illa futihat lahu abwabus sama, Allahu akbar, dibuka kepada orang yang berzikir la ilaha illallah ini pintu yang ada di langit. Allahu akbar. Makanya kalau zikir yang teman, yang benar, jadi jangan hanya sekedar berzikir, yang ikhlas. Yang ikhlas. Jangan cuma ngikut-ngikut. Yang benar-benar hadirkan hati. Ini hadisnya. Barang siapa yang berzikir la ilaha illallah mukhlisan, dia ikhlas, murni karena Allah, tidak ada karena lain, dibukakan kepadanya pintu-pintu yang ada di langit, hatta yafdiya ilal arsh. Maksudnya apa? Hatta yafdiya ilal arsh, maknanya di sini ayyasilu hadzal qaul ilaihi. Zikir kita itu la ilaha illallah itu Pak, Bu, kalau ikhlas karena Allah, hatta yafdiya ilal arsh ay yasilu hadzal qaul ilai, zikir la ilaha illallah ini dibuka pintu langit sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Masya Allah dahsyat, ini dahsyat. Maka kalau kita membaca sholawat kepada Rasulullah, membaca sholawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah, ini sama la ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Kita istiqomah setelah sholat 5 waktu, kita berzikir la ilaha illallah. Alhamdulillah. Ya. Kalau memang kurang, tambah lagi di rumah zikir la ilaha illallah. Karena ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti maksudnya apa? Tidak ada Tuhan yang bisa memberi saya keselamatan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan aku kenyamanan, kesehatan kecuali Allah. Tidak ada siapapun yang bisa mencukupi kebutuhanku kecuali Allah. Terus begitu Pak, Bu. Jadi ketika kita membaca la ilaha illallah tadi itu, tidak ada kecuali Allah.
Tidak ada yang bisa menolong kesulitanku kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membantu permasalahanku kecuali Allah. Terus begitu. Ini dahsyatnya la ilaha illallah. Kalimat tauhid yang di situ kita hanya menggantungkan kehidupan kita hanya kepada Allah. Makanya sampai ke sana, sampai kepada Allah. Ma ijtanabatil kabair, tapi ada syaratnya. Selama yang berzikir itu, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi itu, dia menghindari dosa-dosa besar. Jadi kalau dia tidak melakukan dosa besar, tembus. Makanya kalau kadang santri-santri kalau guyon, wih, tembus ini. Nah ini Pak, guyonnya tembus. Wa hadza ka qaulillahi ta'ala ilai yasqudul kalamit thayyib. Ini seperti firman Allah yang menyatakan bahwa kalimat-kalimat yang baik itu akan naik ke atas. Ini firman Allah. Kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca apapun itu akan naik ke langit, akan sampai, Masya Allah. Jadi tidak ada kalimat thayyibah, zikrullah yang sia-sia, tidak ada. Selain jiwanya tenang, hatinya tenang, itu pun sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan gharib. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan bahwa hadis ini hasan gharib, hasan tapi asing, gharib. Yang kedua, wa anhu annahu sallallahu alaihi wasallam, dari beliau juga sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum. Rasulullah memerintahkan kita semua, jaddidu, perbaharui iman kalian. Perbaharui iman kalian. Qila ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Qalu aktsiru, perbanyaklah kalian, min qauli, dari mengucapkan la ilaha illallah. Ini perintahnya. Jadi kalau kita ingin memperbaharui iman kita, perbanyak la ilaha illallah. Iman naik dan turun, tapi solusinya ada. La ilaha illallah. Al-imanu yazid wa yanqus, naik turun. Tapi kalau kita istiqomah dengan memperbaharui iman kita kepada Allah, insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya ayo semangat ketika berzikir, terutama ketika zikrullah dalam kalimat la ilaha illallah. Karena itu mengajarkan kita untuk bertauhid kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, menyadari kekurangan kita. Dan siapa yang pantas untuk kita sembah, yang pantas untuk kita minta tolong, yaitu Allah, karena la ilaha illallah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, masih tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah mukhlishan, dengan ikhlas. Wa an Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Jabir, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir atau paling utamanya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Ini sudah hadisnya. Wa afdalud du'a
Dan paling utamanya doa adalah apa Pak? Alhamdulillah. Makanya jangan lupa doa yang paling utama itu alhamdulillah. Kesusahan, alhamdulillah. Loh ya wong susah kok kongkon alhamdulillah. Oh, gak ngaji fikih. Iya. Kenapa? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Lah orang kalau bersyukur matur nuwun datang Gusti Allah, marang Gusti Allah ditambah. Itu harapannya ditambah nanti, diberi tambahan nikmat rezeki dengan bersyukur. Saya pernah sampaikan Habib Umar saja minum, kata Ustaz Abdul Somad, minum saja bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Ya. Minum aja seperti itu. Kalau saya panjenengan haus, glek 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 glek. Selesai, terakhir lego gitu. Ini ndak ini bismillah masuk, alhamdulillah masuk. Ketika masuk ke mulut kita bismillah, turun alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Kesuwen katanya. Wah. Ini bedanya. Ini bedanya. Iya, Masya Allah. Mari kita coba amalkan pelan-pelan. Yang gampang saja ini kita amalkan. Bismillah, alhamdulillah. Ditanya sama istrinya bapak, Pak, sampean pas saya kile ngunjuk kok benten Pak? Le karo sampean. Mari ngaji gimana? Iya, gak ngono Pak. Wedi kesel aku kok suwe. Ya Allah, minum pelan. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Mulai dari yang kecil-kecil begini. Iya, Masya Allah. Iya, saya ngamalkan Ustaz. Cuma paling 1 minggu. Gak apa-apa, pertama 1 minggu. Setelah itu lupa, nanti ingat amalkan lagi. Gitu. Terus begitu, biasa. Namanya ngamalkan. Kita kan masih pemula, tapi punya kemauan, punya keinginan. Insya Allah. Ya, mulai dari yang sedikit. Karena yang banyak itu berasal dari yang sedikit. Jangan remehkan yang sedikit. Karena yang sedikit kalau dikumpulkan akan menjadi banyak. Insya Allah. Afdalud du'a alhamdulillah. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihul asnad. Riwayat Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Hakim, dan dinyatakan sebagai sanadnya yang sahih. Jadi ini tadi keutamaan dari majlis dzikir, keutamaan dari la ilaha illallah mukhlishan, berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji keutamaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah kita akan bahas tentang fadlul istighfar, keutamaan membaca istighfar. Insyaallah semoga semuanya diberi rahmat oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah. Jamaah yang sakit, yang menyaksikan yang saat ini sedang sakit, semoga diringankan sakitnya dan diangkat penyakitnya oleh Allah. Sudah pas ya? Pas ya? Baik, kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an
salamun alaih ya Rabbi asyani wadaraji'at fatayaji radal alami ya uhailal judi wal karami amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يا الله علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما للدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين واجعلنا واياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين اللهم فقهنا وفقهنا في الدين اللهم فهمنا وفهمنا في التأويل الله dosa mereka, bersihkanlah dosa-dosa mereka dengan rahmat-Mu dan ridha-Mu ya Allah. Bersihkanlah mereka dengan air yang suci, air yang menyenangkan ya Allah, yang membersihkan dosa mereka bagaikan baju putih yang bernoda menjadi bersih putih kembali. Jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surga-Mu. Angkatlah derajat mereka sehingga mereka mendapatkan kemuliaan di sisi-Mu. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ya Allah, ampunilah dosa kami dan mereka, ridhoilah kami dan mereka, ya Allah, anugerahkanlah kami dan mereka untuk selalu bersyukur kepadamu. Allah, anugerahkanlah kami dan mereka husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan putra-putri yang saleh salehah, dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat. Ya Allah, anugerahkanlah kami dan keturunan kami untuk selalu membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya dengan ridha dan rahmat-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kami rizki yang halal, rizki yang luas, rizki yang barokah, yang dengan itu semua menjadikan kami semakin bersyukur kepadamu. Ya Allah, apabila di antara kami dan jamaah kami dan siapapun yang menyaksikan kami saat ini ada di antara kami dan mereka sedang sakit, ya Allah, ringankanlah sakit kami dan mereka, angkatlah sakit kami dan mereka, berilah kami ya Allah kesehatan, siha wal afiyah untuk kami gunakan beribadah kepadamu. Ya Allah, inilah keadaan kami ya Allah, kami pasrahkan semua kepadamu ya Allah, karena kami hanya bergantung dan memohon serta berharap kepadamu. Ya Rahman ya Rahim,
taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.